Indonesia dikenal sebagai negeri yang ramah, penuh keberagaman, dan kaya budaya. Tapi di balik senyum dan keramah tamahan itu, sejarah kita juga diwarnai oleh tragedi, kerusuhan besar yang pernah mengguncang persatuan bangsa. Kerusuhan ini bukan sekedar ledakan amarah massa, tapi potret rapuhnya ikatan sosial ketika ekonomi goyah, politik retak, dan kepercayaan pada negara melemah. Pertanyaannya, apakah semua ini murni spontan? Atau ada kekuatan lain yang mengatur jalannya sejarah? Hai penjelajah waktu, selamat datang di Labirin Sejarah, tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Kita mulai dengan salah satu momen paling kelam tapi jadi akar dari berbagai kerusuhan yang akan kita bahas hari ini. Kerusuhan yang hampir semua orang Indonesia pasti pernah dengar atau bahkan ngeliat langsung kejadian ini. Kerusuhan 98. Latar belakangnya nggak bisa dilepasin dari krisis moneter Asia 1997. Rupiah jatuh bebas, harga-harga meroket, pengangguran meningkat, dan rakyat kecil paling kena dampaknya. Rasa frustasi makin besar karena di atas semua itu ada pemerintahan Soeharto yang udah berkuasa lebih dari 30 tahun lewat Orde Baru dengan citra otoriter dan penuh korupsi. Mahasiswa yang biasanya jadi barisan kritis mulai turun ke jalan. Dari berbagai kampus mereka teriak soal reformasi, menuntut turunnya Soeharto, menghapus KKN, dan minta demokrasi ditegakkan. Awalnya demonstrasi mahasiswa ini berlangsung damai. Mereka duduk di jalan, mengibarkan spanduk, menyanyi lagu perjuangan, bahkan ada yang membawa bunga sebagai simbol perlawanan damai. Puncak ketegangan terjadi tanggal 12 Mei 1998, waktu mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta menggelar aksi damai. Mereka sebenarnya cuma pengen menyuarakan tuntutan reformasi, tapi sore itu aparat keamanan justru menembakkan peluru tajam. 4 mahasiswa Trisakti gugur, yaitu Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Hendriawan Sy, dan Heri Hertanto. Darah mereka jadi simbol perjuangan. Kabar kematian itu langsung menyulut emosi publik, bikin Jakarta bergejolak, dan jadi pemicu utama meledaknya kerusuhan besar-besaran yang gak bisa dibendung lagi. Massa turun ke jalan, bukan cuma mahasiswa tapi juga warga biasa. Dari demonstrasi, suasana berubah jadi kerusuhan massal. Pertokoan dijarah, kendaraan dibakar, pusat perbelanjaan jadi lautan api. Nggak cuma di Jakarta, gelombang kerusuhan itu ikut menyebar ke beberapa kota besar lain kayak Medan, Surabaya, dan Makassar. Yang paling memilukan ada kekerasan seksual massal terhadap perempuan Tionghoa dan banyak korban yang mengalami trauma mendalam, bahkan sampai hari ini banyak cerita yang masih samar dan penuh ketakutan untuk diungkap. Ribuan orang kehilangan nyawa, ribuan lainnya luka, dan ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal. Tragedi ini nggak sekedar kerusuhan, tapi meninggalkan luka sosial yang dalam terutama bagi komunitas Tionghoa di Indonesia. Sampai sekarang, bayangan Mei 98 masih sering jadi ketakutan sendiri di kalangan Tionghoa. Setelah berminggu-minggu demo mahasiswa yang nggak kunjung reda, ditambah kerusuhan massal yang bikin negeri kayak terbakar, akhirnya Soeharto resmi lengser pada 21 Mei 1998. Soeharto jatuh bukan cuma karena demo mahasiswa, tapi ada kombinasi tekanan dari segala arah. Awalnya mahasiswa di berbagai kota turun ke jalan bawa tuntutan buat turunin harga-harga, lawan KKN, dan akhirnya tuntutan itu berubah jadi turunkan Soeharto. Terus elit politik dan militer juga mulai renggang dari Soeharto. DPR MPR yang biasanya tunduk mulai berani minta dia mundur. Bahkan teman dekat dan sekutu politiknya pun banyak yang balik badan. Akhirnya pada 21 Mei 1998 di Istana Merdeka, Soeharto resmi ngumumin pengunduran dirinya di depan TV nasional. Dia nyerahin jabatan ke wakilnya B.J. Habibie, dan dari situlah Orde Baru yang udah berdiri 32 tahun runtuh, dan Indonesia masuk ke babak baru yaitu era reformasi. Buat ngeredam situasi kacau pasca kerusuhan Mei 1998, pemerintah yang baru di bawah pimpinan Presiden B.J. Habibie mengambil beberapa langkah penting. Pertama, dia bentuk tim gabungan pencari fakta atau TGPF buat nyelidikin tragedi penembakan mahasiswa, kerusuhan massal, dan kasus kekerasan terhadap etnis Tionghoa. Meskipun hasilnya masih kontroversial dan banyak dianggap belum tuntas, ini jadi awal adanya pengakuan resmi bahwa tragedi itu emang nyata. Kedua, Habibie juga membuka jalan bagi reformasi politik dengan ngebebasin tahanan politik,
nyabut pembebasan pers, dan nyiapin pemilu demokratis pertama setelah era panjang Orde Baru. Ini jadi jembatan bagi Indonesia keluar dari otoritarianisme. Tapi luka sosial dari Mei 1998 nggak sembuh dengan cepat. Trauma korban dan keluarga korban masih membekas hingga kini, terutama mereka yang kehilangan anggota keluarga atau menjadi korban kekerasan seksual. Banyak yang ngerasa keadilan belum sepenuhnya ditegakkan karena aktor utama di balik kekerasan belum jelas diadili. Akhirnya peristiwa Mei 1998 dikenang bukan cuma sebagai kerusuhan, tapi juga jadi sebagai titik balik sejarah dengan tumbangnya Soeharto, akhirnya reformasi, dan pembelajaran pahit bahwa demokrasi harus dijaga agar tragedi serupa nggak terulang lagi. Setelah Soeharto jatuh, Indonesia bukannya langsung tenang, tapi konflik baru justru malah bermunculan. Salah satunya pecah di Poso, sebuah kota kecil di Sulawesi Tengah. Situasi di sana rumit karena ada rivalitas politik lokal. Waktu itu ada perebutan kursi bupati dan tensinya ke bawah sampai ke masyarakat bawah. Awalnya cuma soal politik, tapi lama-lama bercampur dengan identitas agama antara Muslim dan Kristen yang bikin konflik makin panas. Percikan awalnya sepele, pertikaian antar pemuda di sebuah pasar. Tapi gara-gara kondisi sosial lagi rapuh, isu itu cepat banget membesar. Gosip dan kabar simpang siur soal siapa yang menyerang duluan bikin suasana makin keruh. Dan begitu isu agama masuk, konflik berubah jadi perang komunal. Desa-desa mulai saling serang, malam hari terdengar suara tembakan, rumah dan gereja dibakar, masjid pun gak luput dari serangan. Gelombang kekerasan ini terjadi berkali-kali dari tahun 1998 sampai awal 2000-an. Hasilnya tragis, ribuan orang tewas, puluhan ribu orang harus mengungsi, dan Poso yang dulu tenang berubah jadi medan perang antar kampung. Pemerintah pusat pun akhirnya turun tangan. Setelah beberapa kali gagal, tercapailah Perjanjian Malino tahun 2001 yang jadi titik balik menuju rekonsiliasi. Memang butuh waktu lama untuk benar-benar damai, tapi setidaknya api besar itu mulai padam. Kerusuhan Poso sering dianggap sebagai konflik agama antara Muslim dan Kristen, tapi banyak bukti nunjukin kalau adanya konspirasi politik, militer, dan ekonomi di baliknya. Konflik ini bermula dari bentrokan kecil antar warga, tapi eskalasinya sangat cepat dan melibatkan lebih dari 1.000 orang tewas, puluhan ribu luka-luka, serta 80.000 orang terpaksa ngungsi ninggalin rumah mereka. Beberapa laporan termasuk dari International Crisis Group dan Kontras nunjukin adanya indikasi peran tangan gelap militer dan intelijen yang sengaja ngebiarin, bahkan memprovokasi bentrokan sambil memasok senjata ke kedua belah pihak. Motifnya diduga buat pertahanin peran dominan TNI pasca reformasi dan ngedapetin legitimasi politik serta anggaran keamanan dari Jakarta. Selain itu, kehadiran kelompok ekstremis seperti Laskar Jihad dan jaringan Jemaah Islamiyah bikin Poso jadi semacam laboratorium jihad dengan dugaan pendanaan dari jaringan internasional. Di sisi lain, konflik ini juga dikaitin sama perebutan sumber daya alam di Sulawesi Tengah, termasuk emas, gas, dan tambang nikel, serta manuver elit politik lokal dan nasional yang manfaatin sentimen agama demi kekuasaan. Dengan kata lain, kerusuhan Poso bukan sekedar perang keyakinan, melainkan hasil pertemuan berbagai kepentingan mulai dari militer, politik, ekonomi, dan jaringan ekstremis yang ngejadiin Poso salah satu episode kelam dalam sejarah Indonesia pasca Soeharto. Nggak lama berselang, Indonesia kembali diguncang tragedi yang lebih mengerikan, kali ini datang dari Kalimantan Tengah. Awal tahun 2000-an, Kalimantan Tengah tiba-tiba jadi sorotan nasional gara-gara tragedi yang dikenal dengan nama kerusuhan Sampit. Sampit yang sebelumnya dikenal sebagai kota kecil nan tenang berubah jadi ajang pertumpahan darah antara etnis Dayak dan Madura. Sejak era Orde Baru, pemerintahan punya program transmigrasi yang besar-besaran. Banyak orang Madura dipindahin ke Kalimantan buat mencari kehidupan baru. Tapi bukannya jadi harmoni, justru muncul ketegangan antara transmigran Madura dengan masyarakat Dayak yang udah lama mendiami tanah itu. Ada kesalahpahaman budaya, ada perebutan ekonomi, ditambah stereotip buruk yang bikin jarak makin melebar. Ketegangan itu sebenarnya udah lama terpendam. Sampai akhirnya awal 2001 di kota kecil bernama Sampit terjadi pertikaian kecil. Masalah antar warga berubah jadi pemicu ledakan besar. Konflik etnis yang selama ini ditahan pecah jadi pembantaian massal. Adegan-adegan kekerasan brutal pun terjadi. Diperkirakan lebih dari 500 orang tewas, ribuan rumah dibakar, dan puluhan ribu orang mengungsi. Ekonomi lokal terganggu,
Toko tutup, pasar sepi, kerjaan mandek, sementara trauma sosial menyelimuti kedua komunitas. Banyak keluarga kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan. Ironisnya, pemerintah pusat dianggap lamban merespons. Aparat keamanan kalah jumlah dan terlambat turun tangan. Tragedi ini nunjukin kegagalan negara dalam membangun integrasi etnis yang adil. Sampit akhirnya jadi peringatan pahit bahwa program transmigrasi Orde Baru yang sempat dipuji ternyata menyimpan bom waktu. Bom itu akhirnya meledak dengan korban terbesar adalah masyarakat sipil yang terjebak di tengah amarah etnis. Buat ngeredam konflik Sampit, pemerintah akhirnya turun tangan dengan ribuan pasukan TNI dan Polri yang dikirim ke Kalimantan Tengah buat misahin kelompok yang bertikai, meskipun langkah ini datang agak terlambat karena ribuan nyawa udah melayang. Pemerintah juga mengevakuasi puluhan ribu warga Madura dari Sampit, banyak yang dipulangkan ke Jawa Timur dan Madura dengan kapal laut. Langkah darurat ini memang menyelamatkan banyak orang, tapi di sisi lain juga bikin luka sosial makin dalam karena terkesan kayak pemisahan etnis. Setelah keadaan agak tenang, pemerintah coba dorong rekonsiliasi dengan mempertemukan tokoh Dayak dan Madura dalam berbagai dialog. Beberapa pelaku kekerasan sempat diadili, tapi banyak yang menilai hukumannya nggak sebanding dengan besarnya tragedi. Belakangan, pemerintah juga berusaha memfasilitasi reintegrasi, membangun kembali ekonomi lokal, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok. Tapi sampai hari ini, bayang-bayang Sampit masih terasa dan jadi pengingat pahit betapa rapuhnya integrasi etnis di Indonesia. Dari Kalimantan, sekarang kita geser ke Maluku. Sebelum tahun 1999, Maluku dikenal sebagai salah satu daerah paling damai di Indonesia. Orang-orang di sana hidup rukun dengan tradisi pela gandong, yaitu ikatan persaudaraan lintas agama yang diwarisin turun-temurun. Muslim dan Kristen bisa saling bantu, bahkan dianggap keluarga sendiri. Tapi semua berubah setelah krisis ekonomi 98 mengguncang. Harga melambung, pengangguran meningkat, dan negara yang waktu itu baru aja masuk era reformasi masih belum punya kontrol yang kuat. Aparat keamanan yang lemah bikin gesekan kecil gampang banget meledak jadi konflik besar. Awalnya cuma pertikaian kecil di Ambon tepat di hari Idul Fitri tahun 1999. Perkelahian pemuda Muslim dan Kristen di pasar yang seharusnya bisa selesai dengan damai justru memicu amarah yang lebih luas. Dalam waktu singkat, isu agama masuk, kabar simpang siur beredar, dan kerusuhan pun meledak. Yang tadinya perkelahian antar anak muda berubah jadi perang komunal. Desa-desa mulai terbagi garis agama dengan kampung Muslim dan kampung Kristen yang terpisah. Rumah ibadah dibakar, orang-orang mengungsi, dan ribuan nyawa melayang. Situasi makin buruk ketika milisi bersenjata ikut masuk. Ada kelompok yang katanya datang untuk membela umat tertentu, tapi justru bikin konflik makin panjang. Setelah 3 tahun, akhirnya pemerintah pusat turun tangan lebih serius. Tahun 2002 digelar Perjanjian Malino II di Sulawesi Selatan. Di sana tokoh Muslim dan Kristen dari Maluku dipertemukan, duduk satu meja, dan sepakat buat ngehentiin konflik. Perjanjian ini jadi titik balik. Perlahan-lahan senjata diturunkan, pengungsi mulai pulang, dan kehidupan sosial mulai dibangun lagi. Tapi tentu aja luka mendalam nggak bisa langsung hilang. Banyak keluarga kehilangan rumah, sanak saudara, bahkan rasa percaya pada tetangga yang dulu dianggap saudara. Sampai hari ini trauma itu masih terasa. Ada generasi Maluku yang tumbuh dengan memori pahit tentang desa yang terbakar dan keluarga yang terpisah karena agama. Walau suasana kini jauh lebih damai, bayang-bayang konflik itu tetap terus membayangi. Dan kita sampai di kerusuhan yang baru aja terjadi. Menjelang akhir Agustus dan awal September 2025, suasana di berbagai kota Indonesia memanas. Percikan bermula dari isu naiknya tunjangan rumah DPR senilai 50 juta rupiah per bulan dan diikuti dengan ujaran-ujaran yang menyakitkan hati oleh para wakil rakyat yang seharusnya memperjuangkan nasib rakyatnya yang sedang berjuang di tengah krisis keuangan saat ini. Dengan cepat protes ini melebar, terutama setelah Afan Kurniawan yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online dilindas mobil lapis baja polisi dan meninggal dunia. Kejadian ini memicu kemarahan publik. Dari situ hal-hal makin lepas kendali. Aksi demonstrasi damai berubah jadi kerusuhan. Gedung pemerintahan dibakar, kantor polisi diserang, rumah anggota DPR dijarah massa. Situasi yang tadinya penuh protes berubah jadi kekacauan.
Gelombang kerusuhan ini nggak cuma terjadi di Jakarta, tapi disusul banyak kota lain dengan aksi pembakaran, penyerangan, dan kekerasan luas yang bikin alarm nasional menyala. Di Makassar, gedung DPRD dibakar, pos polisi dan kendaraan hangus, dan dari tragedi ini, 3 orang tewas dan puluhan lain luka-luka. Di Bandung, rumah dinas anggota MPR dan fasilitas DPRD dibakar. Kerusuhan meluas sampai menghancurkan water barrier dan kendaraan umum. Di Surabaya, gedung Gerahadi jadi sasaran dengan dilempari batu, molotov, dan akhirnya terbakar. Nggak cuma itu, salah satu hotel pun dirusak dan dijarah. Di Yogyakarta, gedung perpanjangan SIM dan Mapolda DIY dibakar massa. Sultan Hamengkubuwono X turun tangan buat menenangkan situasi yang kondisinya sempat memanas. Aksi serupa juga terjadi di kota-kota seperti Manado, Manokwari, Bali, Solo, Medan, di mana massa menyerang Mapolda, membakar fasilitas publik dan meneriakan tuntutan reformasi lebih luas. Setelah situasi memanas dengan gelombang kerusuhan yang menyebar ke banyak kota, pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah dengan mengumumkan pencabutan tunjangan rumah senilai sekitar 50 juta rupiah per bulan untuk anggota DPR, serta penghentian sementara perjalanan ke luar negeri yang dibiayai negara bagi pejabat legislatif. Presiden Prabowo juga menjanjikan investigasi menyeluruh terhadap insiden tewasnya Afan Kurniawan. Sambil memberikan ruang untuk aspirasi publik, Presiden mempertegas kalau aksi kekerasan serta pengerusakan fasilitas umum dan properti rakyat merupakan pelanggaran hukum, bahkan dia menyebut beberapa tindakan sudah mendekati kategori pengkhianatan atau makar dan menuntut aparat segera bertindak tegas. Presiden memerintahkan penguatan aparat keamanan dan TNI serta Polri diminta mengatasi kerusuhan dengan cepat. Di balik aksi demonstrasi rakyat yang awalnya berlangsung damai, kini muncul dugaan adanya pihak-pihak yang berusaha menunggangi gerakan rakyat pada 25 dan 28 Agustus lalu. Kekecewaan dan kemarahan rakyat terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil memang nyata, namun situasi mulai berubah ketika seruan-seruan provokatif bermunculan, mengubah fokus awal alasan untuk unjuk rasa dan membenturkan sesama masyarakat. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari situasi ini? Banyak narasi berseliweran di luar sana. Ada yang menuding campur tangan asing, ada yang nyebut ini bagian dari balas dendam mafia migas yang baru-baru ini diusut KPK, ada yang menduga kerusuhan ini adalah skenario untuk membuka jalan diberlakukannya darurat militer, dan ada juga narasi yang bilang kalau pihak-pihak tertentu ingin mengambil alih kekuasaan presiden dengan kudeta. Namun semua narasi itu belum dapat dibuktikan kebenarannya. Fakta yang jelas terlihat saat ini adalah rakyat kecil menjadi pihak yang paling dirugikan. Fasilitas umum dirusak, kendaraan dibakar, dan aktivitas masyarakat terganggu. Di Jakarta saja, kerugian materi akibat aksi anarkis mencapai lebih dari 50 miliar rupiah, sebuah angka yang akan menambah beban ekonomi rakyat sendiri. Pemerintah punya kewajiban untuk mengayomi dan mendengarkan aspirasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di negara ini. Tapi kita sebagai warga juga punya peran penting untuk saling menjaga, saling menguatkan, dan tidak mudah terpecah oleh kepentingan-kepentingan yang bisa mengalihkan fokus dari tujuan bersama. Mari kita gunakan hak aspirasi kita sebaik mungkin demi kepentingan bersama dan terus berpegang tangan satu sama lain agar tak bisa dimanfaatkan pihak-pihak yang bahkan rela mengobrol kedaulatan negara demi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Kerusuhan akan selalu jadi bagian pahit dari perjalanan bangsa. Dari setiap luka dan kehancuran, kita belajar arti pentingnya persatuan, toleransi, dan keadilan. Semoga sejarah ini tidak terulang dan menjadi pengingat kalau Indonesia hanya bisa berdiri kokoh jika kita saling menjaga. Labirin Sejarah menyampaikan duka cita yang mendalam atas semua korban dalam kerusuhan ini. Kami berharap para pemimpin dan wakil rakyat di negeri ini dapat lebih peduli, mendengar, dan mengayomi aspirasi rakyatnya demi terciptanya keadilan dan kedamaian bersama. Sampai di ujung labirin kali ini. Tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.